Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah sekalian fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah di kesempatan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita akan sama-sama membahas satu hadis yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat erat kaitannya dengan ibadah besar yang insyaallah sebentar lagi kita akan lakukan pada bulan Dzulhijjah. Walaupun cakupan hadis ini tidak hanya terkait pada masalah ibadah kurban saja, namun juga berkaitan dengan hal-hal yang lainnya. Dan insyaallah pada akhir pembahasan hadis ini kita akan menjumpai fakta yang menarik yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika mensyarah atau menjelaskan hadis ini. Hadis yang dimaksud adalah hadis yang dibawakan oleh sahabat Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan, menetapkan wajibnya berbuat ihsan, wajibnya berbuat baik terhadap segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jika kalian harus membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibhata. Dan jika kalian hendak menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. Hendaknya kalian tajamkan alat yang kalian gunakan untuk menyembelih, dan hendaknya kalian buat sembelihan kalian itu tetap tenang. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadis yang sungguh luar biasa agung, yang selaras dengan nafas Islam, di mana Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala merasakan rahmat yang dibawa oleh agama ini. Hatta orang-orang kafir sekalipun ikut merasakannya. Hatta hewan-hewan pun ikut merasakan rahmat yang dibawa oleh syariat yang mulia ini. Termasuk salah satunya adalah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya ini. Penjelasan dari beliau rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaqul ila kulli syai' bal qala ala kulli syai'. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkata sesungguhnya Allah mewajibkan kita berbuat ihsan kepada sesuatu,
Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya Allah mewajibkan kita berbuat ihsan terhadap segala sesuatu. Maksudnya apa? Ay annal ihsana laysa khasan bi syai'in muayyanin minal hayati bal huwa fi jami'il hayat. Maksudnya adalah kita wajib berbuat ihsan pada semua hal, bukan pada hal-hal tertentu saja, kemudian tidak berbuat ihsan pada hal yang lain, tidak. Tetap wajib berbuat ihsan pada kesemua hal. Bahkan di sini beliau sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, kalau kalian harus membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang ihsan, cara yang baik. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya yang baru saja kita bacakan, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Beliau berkata, menjelaskan hadis ini, wal farqu bainahuma annal maqtul la yahil bil qatl kama law arada insanun an yaqtula kalban mu'dhiya fa naqul ahsinil qitlah. Perbedaan antara membunuh dengan menyembelih adalah membunuh tidak menjadikan sesuatu yang dibunuh menjadi halal hukumnya. Tidak menjadikan sesuatu yang dibunuh menjadi halal hukumnya. Artinya apa? Sebaliknya, kalau menyembelih maka ia akan menjadikan yang disembelih itu menjadi halal, tentu dengan melihat lagi hewan yang disembelihnya. Taruhlah sama-sama sapi. Sama-sama sapi. Yang pertama disembelih secara syar'i, maka dia halal atau tidak untuk dimakan? Jawabannya halal. Tapi kalau ada sapi yang ganggu orang, bahkan mengancam keselamatan orang banyak, kemudian oleh petugas ya, kepolisian atau damkar misalnya, dilumpuhkan dengan cara ditembak, dibunuh artinya, maka sapi itu tidaklah halal. Kecuali kalau niatnya ingin, ini kayaknya terlalu besar nih volumenya nih. Kecuali kalau niatnya ingin disembelih, cuma nggak mampu untuk melumpuhkannya. Beda halnya kalau memang niatnya cuma ingin membunuh, maka sapi itu tidak jadi halal. Ya, maka itu perbedaan antara membunuh dengan menyembelih. Setelah kita pastikan pada dasarnya hewan yang dimatikan ini hukumnya halal dimakan. Ya, sama-sama kambing, sama-sama sapi. Ya, kambing yang satunya disembelih maka dia halal. Kambing yang satunya dibunuh, ya, ditendang begitu misalnya karena kesal, ya, padahal dia nggak kenapa-napa, maka kambing itu tidak halal untuk dimakan, ya. Dia mati karena kita tendang, maka kambing itu tidak halal untuk kita makan. Maka ini merupakan ya, contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita wajib berbuat ihsan dalam melaksanakan penyembelihan terhadap hewan. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh real bagaimana berbuat ihsan saat menyembelih hewan. Beliau mengatakan, hendaknya kalian tajamkan alat yang kalian gunakan untuk menyembelih, dan hendaknya kalian buat hewan yang kalian sembelih itu tetap merasa tenang. Di antara faedah dari hadis ini yang beliau sebutkan, di antaranya yang pertama adalah ra'fatullahi azza wa jalla bil ibad. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap segenap hamba. Wa annahu katabal ihsana ala kulli syai'. Di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, menetapkan wajibnya berbuat ihsan terhadap segala sesuatu. Wa yadkhulu fi dzalikal ihsanu ila syakhsin tadulluhu at-tariqa. Wa kadzalika it'amut ta'ama wal amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Wa ma dzakarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-qatl wadh-dhabh mujarrad amthilah. Berbuat ihsan terhadap segala sesuatu, bukan hanya terhadap hewan yang dicontohkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini saja, bahkan kepada manusia pun demikian. Seorang yang sekedar memberitahu kamu jalan, ya, ini jalan ke arah Solo, ini jalan ke arah mana misalnya Semarang, sekedar itu saja, itu dia berarti telah memberikan satu kebaikan kepada kita. Artinya kita wajib berbuat ihsan kepada dia.
wajib berbuat baik kepada dia, minimal mengucapkan jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Minimalnya seperti itu. Atau seorang yang memberi kamu makan, atau seorang yang memberi kamu minum, kita wajib berbuat ihsan kepada dia. Di antara perbuatan ihsan yang bisa kita lakukan kepada seorang yang kasih kita makan atau minum adalah dengan mendoakannya. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berilah makan orang yang memberiku makan. Ya Allah, berilah minuman bagi orang yang memberiku minuman. Dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini merupakan contoh saja. Tidak terbatas pada kegiatan membunuh yang harus dibunuh, tidak terbatas pada kegiatan menyembelih saja, tapi terhadap segala sesuatu kita wajib berbuat ihsan. Dan insya Allah nanti di akhir pembahasan ini beliau membawakan contoh yang sangat menarik sekali tentang aplikasi ihsan itu sendiri. Kemudian faedah yang kedua, al-hassu 'ala al-ihsani fi kulli syai' li'anna Allah Ta'ala kataba dzalika ay syara'ahu syar'an muakkada. Anjuran untuk berbuat ihsan terhadap segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkannya. Maksud telah menetapkannya adalah telah mensyariatkannya. Maka ketika kita berbuat ihsan terhadap segala sesuatu, itu berarti kita di waktu yang bersamaan sedang melaksanakan hal yang Allah syariatkan. Jadi jangan dikira itu hanya hal yang bersifat formalitas saja. Ketika kita menyembelih dengan cara yang baik, ketika kita membalas kebaikan dengan cara yang baik, bukan cuma pantas-pantas aja, bukan. Tapi memang kita sedang melakukan suatu hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita menyadari hal tersebut, kita pun insyaallah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah ya kenikmatan kita punya ilmu agama. Bisa menjadikan suatu hal yang bersifat biasa-biasa saja namun bernilai ibadah. Mengucapkan terima kasih pada dasarnya merupakan hal yang biasa, hal yang normal, dilakukan oleh semua orang, bahkan dilakukan oleh orang kafir sekalipun. Akan tetapi ketika kita mengucapkan rasa terima kasih kita kepada seseorang karena kita tahu bahwa mengucapkan terima kasih bagian daripada syariat Allah, berarti kita telah melakukan perintahnya, berarti kita telah mendapatkan pahala. Ada dua orang sama-sama mengucapkan terima kasih. Orang yang pertama mengucapkan terima kasih karena pantas-pantasan aja, ya, karena kebiasaan adat masyarakat setempat saja, ya. Adapun orang yang kedua mengucapkan terima kasih karena dia tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurillaha man la yashkurin nas. Tidak dikatakan seorang itu bersyukur kepada Allah kalau dia belum pandai berterima kasih kepada orang lain. Kemudian dia berterima kasih, mana yang dapat pahala? Orang pertama atau orang kedua? Jawabannya orang yang kedua. Ya, inilah nikmatnya memiliki ilmu agama, bisa mengubah suatu hal yang biasa-biasa saja menjadi suatu hal yang bernilai ibadah, menjadi suatu hal yang bernilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah saat kita mendapati diri kita ternyata termasuk orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus belajar agama, ya. Untuk terus belajar agama. Kemudian yang berikutnya, annaka idza qatalta syai'an yubahu qatluhu fahsinil qitlah. Kalau kamu hendak membunuh sesuatu yang memang boleh untuk dibunuh oleh syariat ini, maka lakukanlah dengan cara yang baik. Contohnya kata beliau, rajulun azahu kalbun minal kilab wa arada an yaqtulahu. Seseorang yang diganggu oleh anjing, ya, kemudian dia ingin membunuh anjing itu. Falahu turuqun fi qatlihi ka'an yaqtulahu birrasas aw biradd ar-ra'si aw bisqa'ihi as-summa aw bisqa'il kahruba wa anwa'in katsiratin min al-qatli fayaqtuluhu bil ashal. Ya, maka dia punya banyak pilihan. Dia punya banyak cara untuk membunuh anjing tersebut. Misalnya bisa dia tembak, misalnya bisa dia benturkan kepalanya, misalnya bisa dia racun, atau dia setrum yang sekaligus langsung mati, dan cara-cara yang lain. Intinya cara sangat banyak. Ya, kalau memang harus membunuh, kalau nggak harus dibunuh ya nggak usah dibunuh. Akan tapi kalau memang harus dibunuh, lakukanlah dengan cara yang baik. Intinya kata beliau, fayaqtuluhu bil ashal. Dia cari cara mana yang paling efektif. Ya, mana cara yang paling efektif?
Jangan karena udah kesel nih setiap lewat situ ya, dikejar sama itu anjing terus ya. Akhirnya ditangkap, dendam dia ya. Dia apa kan misalnya, tenggelamin di air ya. Diangkat lagi, ngap-ngapan tuh anjing ya. Tenggelamin lagi. Wah, kapok kan katanya. Selama ini ganggu saya, gimana rasanya? Tenggelamin lagi. Akhirnya sampai mati. Ini nggak boleh ya. Harus dia pilih cara yang paling cepat ya. Cara yang paling cepat. Harus bunuh tikus misalnya di rumah. Ya, itu juga sama. Kalau bisa sekali pukul mati, ya. Sekali banting mati begitu, ya. Jangan melakukan cara-cara yang menyiksa. Melakukan cara-cara yang menyiksa, ya. Ada nyamuk gitu ditangkap, ya. Copotin sayapnya satu, copotin sayapnya lagi, jalan lagi dikit-dikit, ya. Sentil-sentil gitu, ya. Wah, psikopat ini namanya. Gak boleh kayak begini, ya. Matiin langsung sekali eksekusi mati. Intinya cara apapun, ya, yang kita lakukan untuk membunuh suatu hal yang memang diperkenankan oleh agama, lakukanlah dengan cara yang paling cepat, lakukanlah dengan cara yang paling efektif, ya. Makanya ya, di antara hukuman mati ya yang diperbolehkan oleh agama, yang paling direkomendasikan adalah dengan cara dipenggal, ya. Karena itu ternyata yang paling efektif, paling cepat ya meregang nyawa yang dieksekusi, ya. Anda pernah baca begitu ya? Eksekusi yang dilakukan dengan cara ditembak ya di jantungnya itu ternyata masih butuh proses untuk kemudian dinyatakan terpidana ini sudah mati ya, beberapa menit setelahnya. Ya, ada yang 10 menit, ada yang 15 menit, beda-beda. Ya, beda halnya dengan yang dipenggal, dipancung ya. Tidak sampai bermenit-menit langsung bisa dipastikan kalau orang itu sudah meninggal dunia, dan itu cara yang ihsan walaupun kelihatannya apa? Sadis ya, kelihatannya kejam ya. Dipenggal kepalanya begitu ya, kalau memang harus dan dia berhak, kelihatannya sadis, tapi ternyata itu lebih efektif, maka itu yang paling dianjurkan, yang paling dianjurkan. Nah, wa anna Allah ta'ala azza wa jalla lahul amru wa ilaihil hukmu. Faedah yang keempat, dari hadis ini juga kita tahu bahwasannya semua ketetapan sejatinya adalah milik Allah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi bersabda, "Innallaha katabal ihsan", sesungguhnya Allah telah menetapkan wajibnya berbuat ihsan. Ketetapan di sini ya maksudnya ketetapan qadariyah dan ketetapan syar'iyah. Jadi yang menetapkan semua hal pada dasarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Entah ketetapan qadariyah, entah ketetapan syar'iyah. Perbedaannya nanti dijelaskan insyaallah. Al-kitabatul qadariyatu la budda an taqa'. Ketetapan yang bersifat qadariyah atau lebih mudahnya takdir, ketentuan, itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Wal kitabatu syar'iyyah, adapun ketetapan yang bersifat syar'i, qad taqa' wa qad la taqa'. Kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Kadang terrealisasi, kadang tidak terrealisasi. Contoh, kalau kita bicara ketetapan qadariyah atau ketetapan syariah, persis seperti ketika kita berbicara kehendak qadariyah dan kehendak syariah. Ya, contohnya ketetapan yang bersifat qadari, yang bersifat takdir. Allah Subhanahu wa taala menghendaki adanya praktek kesyirikan di dunia ini secara qadari. Secara apa? Qadari, secara takdir. Yang menciptakan adanya kesyirikan di dunia ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan adanya iblis dan bala tentaranya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menciptakan semua hal-hal negatif tadi, Allah kehendak atau Allah enggak kehendak? Kehendak. Maka qadari ya, itu pasti terjadi. Terlepas Allah suka atau Allah tidak suka, Allah cinta atau Allah tidak cinta. Tapi kalau ketetapan Allah yang bersifat syar'i enggak selalu terjadi. Contohnya apa? Allah berkehendak, Allah pengen hambanya itu nurut. Kenyataannya semua nurut apa enggak? Enggak. Ada yang nurut, ada yang ngelawan. Allah pengen semua hambanya itu, Allah kehendak, berkeinginan semua hambanya beriman. Nyatanya ada yang beriman dan lebih banyak yang tidak beriman. Ini yang disebut dengan ketetapan syar'i.
Jadi perbedaan antara keduanya itu. Ketetapan yang bersifat qadari pasti terjadi. Pasti terjadi, pasti terrealisasi. Yang Allah firmankan, "Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun." Kalau Allah punya kehendak, Allah tinggal berkata jadilah maka jadi. Ya, matilah maka mati, turunlah maka turun. Demikian seterusnya. Adapun kehendak yang bersifat syar'i kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Allah berkehendak hambanya beriman, ya. Ada yang beriman, berarti terjadi. Ada juga yang enggak beriman, berarti enggak terjadi, enggak terrealisasi. Ya. Itu perbedaan yang pertama antara kehendak qadari dengan kehendak syar'i. Ketetapan qadari, ketetapan syar'i. Perbedaan nomor satu itu. Perbedaan nomor dua, ketetapan atau kehendak qadari tidak harus Allah cintai, tidak harus Allah ridhoi, tidak harus Allah sukai. Ketetapan qadari, ya. Adanya syirik, Allah cinta nggak sama kesyirikan? Enggak. Adanya orang-orang kufar, Allah cinta nggak sama mereka? Nggak cinta, nggak suka. Ya. Adanya ya tindakan kecurangan, Allah suka nggak dengan tindak curang? Nggak suka. Tapi terjadi. Nah, adapun kehendak syar'i atau ketetapan syar'i pasti Allah sukai. Pasti Allah sukai, ya. Allah pengen manusia beriman, Allah suka keimanan nggak? Suka. Cinta nggak? Cinta. Allah pengen manusia bertauhid, Allah suka nggak tauhid? Suka. Allah cinta nggak tauhid? Cinta. Maka itulah dua perbedaan antara kehendak syar'i dengan kehendak qadari. Naam. Faedah berikutnya yang juga beliau bawakan dalam hadis ini, annal ihsana syamilun fi kulli syai'. Kulli syai'in yumkinu fihi al-ihsan. Sesungguhnya diwajibkannya kita berbuat ihsan itu mencakup segala hal. Semua hal yang mungkin kita sikapi dengan ihsan dengan baik, maka kita disyariatkan untuk berbuat ihsan kepadanya. Ya, kepadanya. Bahkan kepada orang kafir sekalipun kita ada ihsan kepada mereka. Ya. Kafir yang tidak memerangi kita, punya hak enggak terhadap kita? Punya, ya. Bahkan kehidupan mereka dilindungi oleh agama Islam, oleh syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita, memperingatkan kita jangan sampai membunuh orang kafir yang muahad atau yang zimmi, yang dalam jaminan keamanan, yang dalam perjanjian damai dengan pemerintah kaum muslimin. Enggak boleh diapa-apakan, enggak boleh dibunuh. Dan ancamannya enggak tanggung-tanggung. Yang disampaikan oleh Nabi SAW terhadap seorang muslim yang membunuh seorang kafir yang dalam jaminan keamanan. Man qatala zimmiyan lam yarih raihatal jannah. Siapa saja yang membunuh seorang kafir yang zimmi, yang berada ya dalam perlindungan keamanan seorang muslim yang lain, artinya itu kafir-kafir yang baik-baik aja begitu, enggak ngapa-ngapain muslim yang lain, enggak mengintimidasi, tidak mengganggu dan seterusnya. Apa balasannya kata Nabi SAW bagi si pembunuh tadi? Lam yarih raihatal jannah. Dia tidak akan mencium bau wanginya surga. Ancaman bukan ancaman ini, ancaman. Keras tidak? Keras ancamannya, enggak main-main. Ya, dan kita sudah tahu ya bahwasannya definisi dosa besar itu adalah dosa, salah satu kriterianya adalah dosa yang disebutkan ancamannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sebuah dosa sudah tersebutkan ancamannya, entah ancaman dunia, entah ancaman akhirat, ya, entah hukuman dunia, entah hukuman akhirat, entah celaan dunia, entah celaan akhirat, berarti itu dosa termasuk dalam klasifikasi dosa besar. Artinya apa kalau dosa besar? Butuh taubat secara tersendiri. Butuh taubat secara tersendiri. Ya, bahkan orang kafir pun punya hak untuk kita sikapi dengan ihsan terhadap mereka. Dalam peperangan saja Nabi SAW berpesan untuk jangan pernah menyerang area
wajah. Karena apa? Kalau diserang area wajah, kemudian dia selamat, akhirnya masuk Islam, jadi apa hasilnya? Aib buat dia, cacat buat dia. Ya, kalau memang harus membunuh orang kafir dalam medan pertempuran, lakukan dengan cara yang efektif. Ya, makanya dalam Islam tidak kenal dengan istilah ya al-muslah, ya mutilasi. Ya, tidak dikenal istilah yang demikian. Lakukan dengan cara seefektif mungkin, secepat mungkin. Bahkan dalam medan perang sekalipun, ya Islam masih tetap mengingatkan umatnya untuk menjaga ihsan ini, ya, kepada orang yang harus dia perangi, kepada orang yang harus dia habisi. Yang keenam, husnu ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi dharbil amsal, li'anna al-amthilata tuqarribul ma'ani fi qawlihi idza qataltum fahsinul qitlah wa idza dabahtum fahsinudz dzibha. Yang keenam, cakapnya metode tarbiyah atau cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar, di mana beliau dalam hadis ini membawakan contoh, dan adanya contoh tentu memudahkan kita untuk paham, ya. Bahkan dalam perkataan Arab disebutkan bil amsal tattadih al aqwal atau yattadih al maqal. Dengan dibawakan contoh, satu ungkapan akan menjadi lebih jelas, ya. Dan kita kan tahu kayak begitu, ya. Dalam bahasa Indonesia pun kita belajar, ya, satu kaidah tertentu biasanya dimulai dengan contoh, ya. Belajar matematika juga, ya, dimulai dengan contoh-contoh sebelum akhirnya membahas materi, sebelum akhirnya latihan-latihan. Dan Nabi SAW sudah jauh-jauh hari pakai cara seperti ini, ya. Beliau ngajar para sahabat dengan membawakan permisalan-permisalan, dengan membawakan contoh-contoh yang real, yang mudah dipahami oleh sahabat. Bahkan dalam momen, ya, semenakutkan ini ternyata masih wajib berbuat ihsan. Ini kan cakep ini Nabi SAW mengajar sahabat. Ya, maka sebaik-baik pengajar, sebaik-baik guru, sebaik-baik pendidik adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, segala macam dan model murid udah pernah beliau jumpai. Ya, dan cara-caranya pun sudah diajarkan kepada kita. Ya, murid-murid beliau itu berarti siapa? Sahabat, ya, ridwanullahi alaihim jami'an. Ya, ada yang temperamen, ya, ada yang pemalu, ya, ada yang kurang paham etika, tata krama, semuanya udah dijumpai oleh Nabi SAW. Ya, dan Nabi SAW sudah menyikapi mereka dengan caranya masing-masing. Satu orang berbeda dengan orang yang lainnya. Kadang Nabi SAW bersikap keras, tegas. Kadang Nabi SAW memberikan pemakluman-pemakluman. Ya. Dan inilah, ya, kehebatan Nabi SAW dalam memberikan pendidikan kepada para sahabat, dan tentu menjadi qudwah hasanah atau suri tauladan bagi kita sekalian. Ya, kita semua adalah pendidik. Jangan bilang saya bukan pendidik, saya bukan guru, saya seorang karyawan, saya seorang pedagang. Enggak. Minimal pendidik bagi seorang istri atau anak-anaknya. Ya, kita ini semua insyaallah adalah kepala rumah tangga, dan di bawah, ya, kepemimpinan kita ada istri, juga ada anak-anak yang harus kita berikan pendidikan. Maka jadikanlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tolak ukur dalam memberikan pendidikan tersebut. Dan tentu bukan ini saja, masih banyak metode lain dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-7, maksud daripada berbuat ihsan saat membunuh, maksudnya, ini yang paling penting nih, ya, adalah ittiba'us syar'i fiha sawa'an kanat ashaba aw ashal. Yang dimaksud dengan ihsan, berbuat baik, adalah melakukan hal tersebut sesuai dengan ketentuan agama. Walaupun terlihat sadis, walaupun terlihat kejam, asalkan sesuai, itu sudah tergolong ihsan. Ya, contohnya nih, beliau langsung praktekkan, ngasih contoh biar lebih gampang buat kita pahamin. Gimana sih ihsan? Artinya adalah sesuai dengan syariat.
walaupun terlihat kejam, walaupun terlihat sadis. Contohnya kata beliau, rajmiz zanith thayyib, ya, ketika harus menegakkan hukum rajam kepada pezina yang sudah pernah menikah. Ya, seorang yang sudah menikah kemudian terbukti melakukan perzinahan, hukumannya apa berarti? Mati dengan cara dirajam. Dan para ulama sudah menjelaskan rajam itu di seluruh badannya, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kenapa? Karena yang menikmati perzinahan itu semua anggota tubuhnya, sehingga semua anggota tubuhnya berhak untuk dihukum dengan lemparan batu itu. Kemudian batu yang digunakan tidak terlalu kecil, ya, hingga tidak membuat orangnya mati, tidak juga terlalu besar hingga langsung mati, akan tapi dengan batu yang berukuran sedang, ya, dengan batu yang berukuran sedang. Tersiksa terlebih dahulu pelakunya, baru kemudian meninggal dunia. Orang mungkin bilang, ya, apalagi orang-orang liberal, ini hukum apa nih, ya, barbar banget begitu ya bahasa orang sekarang, kejam banget, ya. Mana katanya ihsan, mana katanya suruh berbuat baik. Kita katakan maksudnya ihsan itu adalah muwafaqatu syar'illah. Ihsan itu maksudnya adalah selaras dengan ketentuan Allah, selaras dengan arahan Allah Subhanahu wa taala, walaupun, ya, dalam penilaian manusia terlihat sadis, dalam penilaian manusia terlihat kejam. Tapi kalau selaras ya udah, itu ihsan. Tapi kalau bertentangan ya tidak ihsan. Ya tidak ihsan, ya. Dan subhanallah, ya, pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang wanita yang berzina yang sampai, ya, membuat pengakuan, ya, lebih dari 2 atau sampai 3 kali, hingga akhirnya ditegakkan hukum rajam oleh Nabi SAW dan para sahabat, ya. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada para sahabat tentang status taubat wanita tadi, laqad tabat taubatan law qussimat ala 70 min ahli al-madinati wal lawasi'athum. Sungguh wanita ini yang sudah berzina kemudian mengaku, kemudian sekarang dihukum rajam sampai mati, sungguh dia telah bertaubat dengan suatu taubat yang kalau dibagikan kepada 70 orang Madinah untuk menghapuskan dosa mereka, taubat itu pasti cukup, ya. Artinya taubat wanita ini lebih besar dari dosanya, atau dosanya lebih besar dari taubatnya? Taubatnya lebih besar daripada dosanya, ya. Bahkan saking besarnya, kalau bisa dibagi-bagikan taubat si wanita tadi ini kepada 70 orang penduduk Madinah, itu cukup buat mengampuni dosa-dosa 70 orang tadi. Saking besarnya, ya, taubat yang dilakukan oleh si wanita tadi, hingga ia akhirnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sampai dirajam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Kemudian yang berikutnya, an-nuhsinadz dzibhah, anjuran atau perintah berbuat ihsan saat menyembelih, yaitu sesuai dengan cara yang disyariatkan. Dan di antara syarat-syaratnya yang pertama, ahliyatuz zabih bi an yakuna musliman aw kitabiyan. Syarat sah menyembelih. Yang pertama, si penyembelih haruslah orang yang berhak menyembelih, yaitu seorang muslim atau ahlul kitab. Seorang muslim atau ahlul kitab. Berarti seorang musyrik nggak boleh, ya, sembelihannya tidak sah, walaupun identitasnya masih tertera beragama Islam, ya. Kalau dia dikenal sebagai seorang yang melakukan praktek kesyirikan, jangan dipercaya untuk menyembelih besok nih, ya. Atau kalau dia punya hajat, kemudian dia sendiri yang menyembelih hewannya, juga jangan dimakan hasilnya, karena dia tidak menjaga keislamannya, dia tidak menjaga keimanannya. Nah, beliau juga tambahkan nih, wa ala hadza fatarikus shalah la tahil dzabihatuhu. Dari sini maka orang yang enggak sholat sembelihannya tidak sah. Barangkali ini nanti ada sebagian masjid bapak-bapak sekalian yang untuk menyembelih sapi harus membayar apa namanya? Jagal, ya. Jangan sembarangan.
Benar-benar harus pilih orang yang ketahuan Islamnya itu gimana. Jaga sholat nggak dia minimal, ya, nggak dikenal sebagai orang yang suka melakukan hal kesyirikan. Itu harus benar-benar diperhatikan dengan baik. Ini isyanya jam berapa nih? Takut offset nanti nih kita. Jam berapa isyanya? 7 kurang 5, oh masih insya Allah. Ya, maka bagusnya ya tetangga-tetangga sekitar aja yang dipercaya. Karena kita setiap hari berinteraksi dengan mereka sehingga kita tahu siapa sih mereka ini. Ya, walaupun mungkin orang jauh kadang lebih ahli sekali ya dalam teknik merubuhkannya, menyembelihnya, alat-alatnya subhanallah luar biasa. Tapi kita harus benar-benar kenal mereka, ya tahu gimana agamanya mereka, jangan asal pilih. Kalau harus membayar, ya paling enggak yang menyembelih orang kita aja deh. Nanti yang ngulitin biar dia misalnya, ya, yang bagi-bagi potongan-potongan besarnya biar orang bayaran itu yang yang memberikan jasanya. Intinya yang menyembelih si jagalnya ini harus orang yang bagus Islamnya, ya, orang yang tidak dikenal sebagai orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua, an takunal alatu mimma yubahu dzabhu biha. Alat yang digunakan adalah alat yang diizinkan oleh agama, yang diizinkan oleh syariat. Alat yang digunakan adalah alat yang diizinkan oleh syariat. Yaitu yang bagaimana? Kullu ma anharad dama min hadidin aw fiddatin aw zahabin aw hasa aw qasbin aw ayyi syai'in liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam ma anharad dama wa dzukira ismullahi alaihi fakul. Yaitu semua alat yang bisa membuat darah jadi mengalir, ya, yang bisa membuat darah jadi mengalir atau mengalirkan darah. Entah dari besi, entah dari perak, entah dari emas, nggak apa-apa. Yang penting benar-benar tajam dan membuat darah itu mengalir. Ya, tentunya bukan silet ya, itu terlalu kecil ya, malah nyiksa hewannya nanti. Ya, yang benar-benar dikenal sebagai alat menyembelih dan insya Allah kita semua sudah tahu. Wa yustathna min huna syai'ani as-sinnu wadh-dhufru. Dan dikecualikan dari hal yang bisa digunakan menyembelih tapi nggak boleh adalah gigi dan kuku, ya. Di sebagian adat masyarakat jahiliyah dulu, ya, ada yang menggunakan gigi hewan-hewan yang tajam, ya, atau kuku-kuku yang juga tajam. Itu tidak diperbolehkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ammas sinnu fa'adhmun wa ammadh dhifru famuda al-habasyah." Adapun gigi karena dia termasuk bagian daripada tulang, adapun kuku itu merupakan senjata khasnya orang-orang Ethiopia atau Habasyah. Intinya, walhamdulillah sih insyaallah kita nggak ada yang pakai alat-alat macam ini, ya. Yang perlu diperhatikan adalah tinggal ketajamannya saja, ya. Tinggal ketajamannya saja dan percayakanlah sama orang yang memang sudah ahlinya. Kadang bagi kita dirasa sudah tajam, ternyata menurut ahlinya masih belum tajam, ya. Jangan ragu untuk minta tolong. Kadang ada orang yang gengsian, ya, pengen nyembelih sendiri, dia asah, ngasahnya acak-acakan begitu. Ternyata hasilnya, ya, nggak seperti yang diinginkan. Ngasah ada tekniknya, ya, nggak sembarangan asal gosek-gosek aja, ya. Ada kan? Makanya kita harus apa? Harus tahu kapasitas diri kita masing-masing. Oh, saya nggak bisa ngasah, minta tolong sama yang bisa, ya. Jangan gampang cuman gitu aja masa nggak bisa. Ya ternyata ngasah pun ada tekniknya. Ya kita percayakan kepada ahlinya, jangan ya terlalu percaya diri berlebih, ya. Nah, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ya. Kalau kita melihat perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk berbuat ihsan kepada hewan yang hendak kita sembelih ini, kemudian kita lihat dengan praktek yang ada di masyarakat kita, hadis ini rasanya belum terasa sisi keistimewaannya. Belum terasa sisi keistimewaannya. Yang salah bukan hadis ini, yang salah kita, ya. Yang karena apa? Karena yang kita lihat adalah ya alhamdulillah yang sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Nabi SAW. Tapi coba kita lihat dengan cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang
musyrik, ya, atau orang-orang yang tidak beriman lah, katakan begitu. Maka ternyata subhanallah hadis ini akan terasa luar biasa, sangat-sangat agung, ya. Di tempat lain juga di negeri kita ini, ya, ada yang cara menyembelihnya ya dengan cara yang sangat tidak, bukan manusiawi, ya, hewani begitu, ya. Ya, hewani itu nggak dibaringkan, ya, kemudian dicampur dengan hewan yang lain, diangkat lehernya langsung ditebas, ya. Kadang nggak mati karena si eksekutornya ini masih amatir, ya, masih amatir. Tebasannya nggak tepat sasaran, ya. Ada pula di tempat lain, ya, kalau ini di Jepang kalau nggak salah, ya. Jadi hewannya diikat di tiang di tengah, ya. Kemudian ada dua orang di kanan dan di kiri, ya, entah utara selatan, entah timur barat berdiri. Hewannya dibiarkan berputar. Setiap melewati orang itu ditebas. Lewat yang sini lagi ditebas lagi, lewat sini ditebas lagi, sampai akhirnya hewan itu kehabisan darah, pelan akhirnya baru mati. Ada lagi yang di Indonesia kalau ini, ya. Cara mematikan hewannya yang digunakan untuk upacara mereka adalah dengan ditombak satu tombak orang gantian, lain-lain di perutnya, di pahanya, sekenanya lah pokoknya, sampai akhirnya mati, ya. Ada yang juga di peternakan di luar negeri, ya, ditendangi, dipukuli, diinjak-injak kepalanya, ya, baru akhirnya mati. Nah, kalau kita bandingkan dengan hadis ini, baru benar-benar berasa nih keistimewaan hadis ini, ya, ketika kita melihat keadaan yang terjadi di luaran sana, ya, maka kita baru menyadari ternyata subhanallah Islam memiliki ajaran yang begitu mulia, yang begitu agung, luar biasa. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga yang beliau jelaskan di sini adalah inharud dam, ya. Harus mengalirkan darah biqat'il wadijaini, dengan memotong dua aliran darah yang tebal yang biasanya ada di sekitaran leher, ya, yang langsung terhubung dengan jantung. Fa idza quti'a an inhala ad-damu bi kathratin wa ghazara, kalau dua jalur darah itu sudah terputus, maka darah akan memancar dengan begitu derasnya hingga akhirnya hewan itu pun mati. Kemudian saluran makan, kemudian saluran minum, ya, semuanya harus benar-benar terputus, ya. Syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, ada yang sudah adzan nih, ya, maka kita persingkat sedikit lagi. Syarat yang keempat adalah dzikrusmullahi ala inda dzabhi, membaca nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi Allahu akbar. Ya, harus disebutkan, enggak boleh lupa. Kalau sampai lupa kemudian terlanjur nyembelih dan mati, maka hewannya jadi tidak sah alias haram untuk dimakan. Ya, udah enggak bisa diapa-apain. Ya dikubur aja udah, ya. Kalau dibilang mubazir, enggak, ya, enggak mubazir. Karena standar mubazir atau enggak itu agama, dan agama yang nyuruh kita membuang ini hewan karena tidak halal untuk dimakan, tidak halal untuk dikonsumsi, ya. Maka jangan sampai lupa. Dan hikmahnya lagi, kalau, ya, seperti ini kita berlakukan, maka insya Allah yang lupa ini di kemudian hari nggak akan lupa-lupa lagi, ya. Bahkan mungkin dia sekali nyembelih itu bisa belasan puluhan kali dia bismillah, 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 karena dia udah trauma, ya, dengan apa yang pernah dia alami, ya. Maka ini 4 syarat, ya, yang sudah disebutkan oleh para ulama agar sembelihan kita sah hingga boleh dikonsumsi atau dimakan. Kemudian, ya, hal lain yang termasuk ihsan dalam menyembelih kurban adalah tidak mengasah pisau di hadapan hewan yang disembelih dan tidak mencampur antara yang sudah dengan yang belum disembelih. Dipisah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, amara an tuhadda syifar wa antuwaru anil bahaim. Beliau perintahkan sahabat untuk mengasah tajam pisaunya, dan beliau memerintahkan kami untuk menyembunyikan alat sembelihannya, ya. Janganlah diajak ngomong, ayo bentar lagi mati kamu, gitu, ya. Jangan, ya. Bahkan Abdullah bin Abbas pernah marah besar radhiyallahu anhu kepada seorang yang beliau jumpai mengasah pisaunya di hadapan hewan yang beliau hendak sembelih. Aturidu antumitaha maitatan, ya, kamu mau bunuh dia 2 kali, ya, nanti dia mati kamu sembelih. Sekarang kamu bikin spot jantung lagi dengan cara apa? Kamu sembelih dia, asah pisau kamu di depan dia, ya, dipisah, ya.
hewan yang sudah sembelih dengan yang belum sembelih, dan itu insya Allah lebih membuat hewan tenang, ya, dan dia tahu, dia sadar akan bahaya yang mengancamnya. Ya, jangan sembelih hewan di hadapan hewan lain yang masih hidup, juga jangan mengasah pisau di hadapan hewan yang hendak disembelih, kemudian dibaringkan. Dan faedah yang terakhir yang tadi sudah Anda sampaikan di depan, ya, ketika kita menyadari, mengetahui bahwasanya kita wajib berbuat ihsan bahkan kepada hewan yang hendak disembelih sekalipun, yang jangan lupa adalah hendaknya kita berbuat ihsan kepada keluarga, kepada keluarga. Beliau mengatakan, "Idza aradal insanu an yu'addiba ahlahu wa waladahu falyu'addibhu bi ihsan." Kalau seorang bapak ingin memberikan pendidikan kepada keluarganya, berikanlah pendidikan itu dengan cara yang baik, ya. Maka lakukanlah semua itu sesuai dengan aturan-aturan agama, ya. Jangan sampai merendahkan, jangan sampai hanya fokus pada kekurangannya saja, ya. Jangan sampai hanya menyalah-nyalahkan saja. Sebagian orang tua perhatian ke anak kalau, ya, anaknya bikin kesalahan. Kalau anaknya punya prestasi, anteng-anteng aja, ya. Anyep-anyep aja, ya. Ini kata Ustaz Abdullah Zain, nih orang tua model pemadam kebakaran, ya. Baru nongol kalau ada peristiwa besar, ya. Baru muncul kalau ada hal yang menggegerkan, ya. Kalau nggak ada apa-apa, ya udah adem-adem aja. Ya, anak itu nanti kan juga berpikir, ini bapak apa sih, ya, maunya? Kok aku salah aja, ya. Giliran aku bikin satu kebaikan, biasa aja. Diapresiasi enggak, dilihat juga enggak, ya. Disanjung juga enggak. Anak itu suka disanjung, ya, pada dasarnya. Anak itu suka diapresiasi. Begitu juga terhadap pasangan, ya, terhadap istri, ya. Nabi SAW mengatakan khairukum li ahlihi, ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan istri kita tentu termasuk keluarga, ya. Sebagian orang, ya, sebagian ikhwah karena paham, udah dengar ayat bahwasanya laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, kemudian, ya, dia tidak mau membantu meringankan, ya, tugas-tugas istrinya di rumah, bahkan seakan-akan semua tugas dilimpahkan kepada istrinya. Tidak demikian. Nabi SAW juga ikut turun tangan, ya, membantu pekerjaan rumah tangga. Beliau itu kurang apa? Pemimpin rumah tangga iya, pemimpin umat iya, ya, komandan perang iya, tapi masih bisa bagi waktu buat keluarga, masih mau dengerin cerita Aisyah yang berulang kali, ya. Gak bilang udah ceritain kemarin, ceritain lagi, udah siang lain aja, nggak kayak gitu, nggak didengerin sama Nabi SAW, ya. Ini butuh pelajaran fikih keluarga, ya, buat kita semua supaya kita lebih baik terhadap keluarga kita masing-masing agar menjadi orang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan hingga kita pun mendapatkan balasan yang ihsan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.